Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsela Eftia, NIM 180141474, Prodi PGSD kelas 5C Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan membuat video menjawab pertanyaan soal UTS dari mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra. Dosen pengampunya yaitu Ibu Nurjanah, MPD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, di mana pertanyaannya yaitu pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh semua negara, termasuk negara Indonesia, berdampak ke semua aspek pendidikan. Perubahan aspek pendidikan di tengah pandemi COVID-19 salah satunya adalah mengharuskan peserta didik untuk memperoleh pembelajaran melalui daring. Namun terjadi kendala dalam penerapan pembelajaran daring, salah satunya yaitu terkendala dalam sinyal internet yang membuat pembelajaran menjadi tidak optimal. Dari paparan di atas, silakan berikan pendapat dan kaitkan dengan keberlangsungan dunia pendidikan jika pandemi COVID-19 belum berakhir. Dan pembelajaran harus tetap dilaksanakan dengan kebijakan-kebijakan apa seharusnya ditempuh agar pembelajaran terlaksanakan dengan baik. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 menyerang banyak negara, termasuk negara kita, Indonesia. COVID-19 masuk ke dalam Indonesia yaitu kalau tidak salah akhir 2019. Namun baru masuk ke provinsi kita yaitu Bangka Belitung pada akhir Maret. Awal Maret kita masih sempat melakukan tatap muka, namun di akhir Maret kita dirumahkan dan melakukan pembelajaran secara daring. Pembelajaran secara daring dimulai dari Maret sampai November. Sekarang kita masih melakukan pembelajaran secara daring. Itu dikarenakan COVID-19 semakin hari semakin meningkat dan yang positif pun semakin banyak. Nah, karena COVID-19, kita kemana-mana harus menggunakan masker, menjaga jarak, membawa hand sanitizer, menjaga kebersihan agar tidak terjangkit COVID-19. Apa saja akibat dari COVID-19 ini? Banyak sekali akibat dari COVID-19 ini. Salah satunya, kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah yang dilakukan secara daring atau online. Nah, kendalanya yang kita rasakan itu sangat banyak. Yang pertama, sinyal yang tidak merata. Termasuk di daerah saya, sinyal itu sangat sulit. Tidak semua jaringan ada di daerah saya, hanya jaringan-jaringan tertentu. Apalagi kalau cuacanya kurang mendukung, misalnya hujan, petir, itu sinyalnya otomatis langsung hilang. Saking susahnya sinyal di daerah saya. Nah, bagaimana jika sinyalnya hilang pas kita sedang online? Kita sedang melakukan pembelajaran, misalnya melewati Zoom. Bayangkan, saya harus tidak bisa memasuki Zoom tersebut, ketinggalan pelajaran, dan itu sangat merugikan. Selain sinyalnya yang kurang mendukung, yang kedua, kendalanya itu dalam pemberian materi. Misalnya dalam pembelajaran secara daring ini menurut saya kurang efektif. Tidak seefektif saat kita melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, pembelajarannya bisa dimaksimalkan, namun tidak semaksimal pembelajaran tatap muka. Karena apa? Terkadang ya seperti tadi, kita terkendala sinyal. Misalnya mati lampu, sinyal kita hilang, baterai kita drop, ya otomatis kita melewati pembelajaran tersebut. Dari COVID-19 ini banyak sekali perubahan yang terjadi. Perubahan ini mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Dari COVID-19 ini juga kita dapat mengetahui macam-macam teknologi. Kita lebih memahami teknologi, aplikasi pendidikan seperti Zoom, Google Meet, Telegram, dan lain-lainnya. Namun, penggunaan teknologi dalam jenjang pendidikan itu dapat dimaksimalkan atau dapat disesuaikan. Tapi bagaimana dengan pendidikan di sekolah dasar? Kita ambil salah satu contoh seperti sekolah dasar di desa saya. Di sini banyak sekali orang tua yang belum mempunyai handphone Android. Lalu bagaimana kita dapat melakukan pembelajaran secara daring jika kita belum mempunyai fasilitas yang memadai? Nah, dari permasalahan yang ada dapat membuat kita berkreativitas,
berpikir bagaimana cara pembelajaran ini dapat dilakukan agar berjalan dengan optimal dan sesuai dengan keinginan kita. Namun dari COVID-19 ini kita dapat mengambil hal positifnya. Dari COVID-19 ini kan kita dihimbau oleh pemerintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring. Nah, dari hal tersebut, tanpa kita sadari, kita sudah belajar untuk menghadapi revolusi 4.0, di mana kita harus menguasai teknologi dengan baik dan dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Dari pandemi COVID-19 ini, kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada, misalnya seperti aplikasi Zoom. Semenjak pembelajaran daring dilakukan, saya jadi tahu, oh ternyata aplikasi Zoom ini kegunaannya seperti ini. Kita dapat bertatap muka walaupun hanya sebatas lewat layar, dan itu dapat menggabungkan dari beberapa orang gitu. Jadi misalnya kita presentasi, kita dapat menggunakan atau memanfaatkan aplikasi Zoom. Nah, dan jika pandemi COVID-19 masih belum berakhir, dan ini akan menjadi tantangan bagi tenaga pendidik, di mana tenaga pendidik harus mencari cara agar pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan secara optimal dan lancar sesuai yang kita inginkan. Materi yang disampaikan pun dapat tersampaikan dengan baik. Di sini tenaga pendidik harus mencari akal dan ide bagaimana caranya hal tersebut. Hal yang saya sebutkan tadi dapat berjalan dengan lancar, dapat tersampaikan dengan baik. Mungkin kita dapat memanfaatkan teknologi dan mungkin bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, tetapi membagi dua jumlah siswa dan tetap menggunakan protokol kesehatan, misalnya menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu membawa hand sanitizer. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, terpaksa kita harus tetap melakukan pembelajaran secara daring dan tetap memanfaatkan teknologi yang ada. Namun kita berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat melakukan pembelajaran bertatap muka seperti biasanya, agar tidak ada lagi kendala-kendala yang kita rasakan seperti susah sinyal, cuaca buruk, atau dan yang lain-lainnya. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.